Sebuah kisah kali ini berjudul Cinta Si Pemalu. Mari kita simak kisah ini. Setiap sore sampai malam hari, biasanya ada saja beberapa orang yang bertanding bulu tangkis di lapangan bulu tangkis kompleks perumahan itu. Dari anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga bapak-bapak. Mungkin hanya Kanza yang malas ikutan olahraga mukul bola koki dengan raket itu. Ya, dia terkadang kalau senggang hanya ada di rumah menemani mamanya. Atau kadang juga dia bersama adiknya sekali suka menonton di pinggir lapangan. Seperti pada suatu malam sehabis Isya, Kanza dan adiknya Kayla menonton dua orang laki-laki muda yang sedang bermain bulu tangkis di lapangan. Kedua gadis itu habis dari warung membeli camilan. Lalu sambil menikmatinya, mereka duduk di bangku batu yang ada di tepi lapangan itu. Hanya ada beberapa orang yang menonton. Namun tak lama, salah seorang dari pria itu berhenti bermain lantaran istrinya muncul mengatakan kalau ada tamu di rumah. Pria yang satunya agak kecewa. Lawan bermainnya terpaksa pergi. Lalu ia menawarkan pada orang-orang yang ada di pinggir lapangan. Rata-rata pada tidak mau. Mungkin karena mereka cuma ibu-ibu bergamis yang repot dengan balitanya. Lalu matanya mengarah pada Kanza dan Kayla yang sejak tadi asik mengemil camilan mereka sambil menonton. Dan tampaknya mereka berdua sedang mengobrol. Tampak dua orang bapak-bapak muda sedang asik bertanding bulu tangkis. Tampaknya lumayan seru. Kansa dan Kayla pun menonton sambil ngemil. Laki-laki yang lebih muda dari yang pergi tadi menghampiri kedua gadis itu. Dia mengenali Kayla yang ternyata memang suka nongkrong dengan remaja-remaja komplek. Namun hanya Kanza yang tidak tahu siapa dia. Yuk main yuk Kayla. Nggak asik nih, belum panas. Maaf ya mas, aku lagi gak enak perut nih. Sama kakak aku aja ya. Kak Kanza, tuh temenin main mas. Kebetulan kan mereka emang sama-sama pakai celana panjang. Mungkin jadinya dia ditawari untuk menggantikan si pria yang pergi tadi. Dia mengangsurkan salah satu raket. Ayo Kak Kanza main tuh sama Mas Aldo. Aku kan gak bisa Ella. Laki-laki tadi menatap Kanza dengan ramah. Ayo pak. Aduh, saya gak bisa loh. Alah, ayo bisa. Namanya Kanza mas. Ayo, pasti bisa kok. Gak memaksa. Laki-laki muda itu mengajak Kanza dan memberikan raket yang satunya kepada gadis itu. Karena didorong-dorong oleh adiknya, Kansa mau tak mau bangkit dan memegang raket. Dan pria itu tampak senang. Dia segera berlari ke balik net dan Kansa memposisikan dirinya di balik seberangnya. Lalu si pria tinggi atletis yang masih bujangan 25 tahun itu mulai memukul kok ke arah Kansa yang sebenarnya amat kaku lantaran lama tak bermain bulu tangkis. Ayo santai aja, ujar si pria yang sama sekali belum mengetahui siapa. Ia pikir bapak-bapak muda yang merupakan tetangga komplek juga, lantaran ia dan Kayla sering kenal. Kanza akhirnya dengan gagah memukul kok yang diarahkan oleh pria itu. Dari rasa canggung hingga agak santai, ia bisa mengimbangi juga permainan. Akhirnya ia merasa capek. Maaf mas, udah dulu ya. Oke, makasih ya Kansa. Akhirnya Kansa dan Kayla pun pulang. Dan lelaki itu mungkin juga pulang ke rumahnya. Keesokan sorenya saat baru pulang kerja, Kayla
menyerukan kalimat yang tak diduga oleh Kansa. "Kak, Mas Aldo kirim salam tuh sama kakak. Tadi aku ketemu." "Mas Aldo siapa sih? Yang semalam main bulu tangkis sama kakak, masa lupa?" "Lah, ngapain kirim salam segala? Orang bapak-bapak gitu. Dia suami orang tahu." Mas Aldo itu masih bujangan, Kak." "Masa? Bukannya udah suami orang?" Dari Kayla barulah Kansa tahu kalau pria muda yang diketahui bernama Aldo itu tinggal bersama kakaknya yang semalam bermain bulu tangkis dengannya itu abang iparnya. Dia kerja sebagai PNS dan sedang membangun rumah di dekat komplek juga. Katanya dia pemalu kalau suka sama cewek. Maka kesibukannya selain kerja ya olahraga, salah satunya hobi bulu tangkis. Mengetahui hal itu, Kansa yang kebetulan jomblo mulai mengingat-ingat bagaimana ya tampang Aldo. Sejak itulah bila sehabis Isa, Kansa ikutan adiknya ke lapangan bulu tangkis. Sekadar lihat orang main bulu tangkis atau Aldo main. Bila tak ada Kansa, dia sengaja sendirian lihat-lihat dan sedikit kecewa bila ternyata Aldo tak ada. Gadis 23 tahun itu penasaran juga, mungkin apakah bisa ada sesuatu di antara mereka atau bagaimana. Hingga suatu minggu sore dikala Kansa dan Kayla sedang bermotor mau membeli sesuatu ke minimarket, berpapasan dengan Aldo yang bermotor sendirian. Mas Aldo," seru Kayla yang diboncengi oleh kakaknya itu, hingga akhirnya motor agak dipelankan. Aldo pun memelankan motornya. Pada mau kemana?" tanya Aldo senyum-senyum malu. "Ke Alfa Mas," kata Kayla. Kansa juga cuma senyum-senyum malu. Terasa sungkan rasanya mau membuka percakapan. Baik itu Aldo maupun Kansa. Keduanya sama-sama hanya saling melirik lucu. Kayla yang nyerocos terus. "Kapan main bulu tangkis lagi, Mas?" "Kalau ada lawannya sih, mau aja, termalam." "Mas, nggak ada kesibukan sih, jadi males." "Sama ke Kansa aja tuh." Kansa jadi nyengir malu. Kayla tertawa-tawa. Aldo pun mesem. "Boleh kalau mau, termal." Ternyata malamnya Aldo dengan outfit bak atlet muncul di depan rumah Kansa dengan bak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kebetulan Kansa yang buka pintu. Ia tak menduga kalau yang datang adalah Aldo. "Katanya mau main bulu tangkis, yuk." Kansa tergagap melihat ajakan itu. "Nggak ada orang di lapangan, saya jadi ajak kamu. Mau?" Tiba-tiba muncul Kayla yang nyerocos. "Udah Kak, sana main. Ganti celana training aja." Merasa serba salah, Kansa akhirnya mengganti kostumnya lalu mendekati mereka di depan rumah yang sedang mengobrol. Mamanya melihat, "Tumben kamu mau main bulu tangkis sama cowok lagi." "Ya mah, asal bukan suami orang aja." Mamanya hanya tersenyum-senyum. Memang kebetulan anaknya jomblo. Akhirnya Kansa main bulu tangkis juga dengan Aldo. Dan selanjutnya beberapa kali mereka bermain. Dan begitulah hanya di lapangan bulu tangkis. Tanpa ada yang aneh sebenarnya. Pertemuan-pertemuan selanjutnya selalu di ketidaksengajaan. Entah di lapangan bulu tangkis, itu pun lama-lama jarang. Baik Aldo dan Kansa sama-sama sibuk sampai akhirnya keluarga Kansa pindah ke keluar kota. Tak ada kelanjutan tentang adanya hubungan mereka. Mungkin baik Aldo maupun Kansa sama-sama orang yang pemalu. Walaupun seharusnya cowok yang lebih agresif. Itulah sebuah kisah